Hadirin rahmatullah. Kita lanjutkan tali kita berjalan awal. Kemudian kita kumpulan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah.
An Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'alta Allah ta'ala bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya ajaba. Wa fi riwayatin laqad sa'alta Allah bismihil 'azim. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Wa dan kami riwayatkan fi Sunan Abi Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. An Buraidah radhiyallahu anhu, dari Buraidah Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, mendengar ya Rasul rajulan, seorang laki-laki, yaqulu, berdoa dia, mengucap dia laki-laki itu. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, mengharap kepada Engkau, bi anni asyhadu annaka antallah, bahwasanya saya bersaksi, annaka, bahwasanya Engkau, antallah, Engkaulah Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, al-ahadus samad, yang Maha Esa, as-samad, tempat bersandar, sifat. Al-ahad sifat, as-samad sifat. Alladzi lam yalid, yang tidak beranak, wa lam yulad, dan juga tidak diberanak, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu sekufu yang bisa sama, yang menyamai ahad sesuatu. Faqala, bersabda Rasulullah, laqad sa'alta Allah, sungguh sa'alta, engkau telah mohon kepada Allah, bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta, dengan nama yang apabila engkau memohon atau pasti dikasih, pasti dijawab. Wa idza du'iya ajaba, dan jika engkau berdoa pasti dijawab, dijabah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, laqad sa'alta Allah bismil azim, sungguh engkau telah meminta kepada Allah bismil azim, dengan namanya yang agung. Hadirin rahimakumullah, ini doa juga amalan sebetulnya ini, Pak. Kalau kita bilang amalan, amalan itu wiridan. Ya, kalau dirutinin, Pak, dirutinin, doa ini bisa membuka semua pintu rezeki, pintu masalah, ya, bahkan bisa kasat orang menggozali hari sholat, menggozali. Setiap dia sholat jamaah, adiknya nggak pernah sholat jamaah. Ngomonglah Imam Ghazali kepada emaknya, Bu, orang-orang pada kubu, orang-orang pada datang ke masjid,
adik saya nggak datang ke masjid. Ya. Tolong bilangin biar dia datang ke masjid, kata Imam Ghazali. Karena emaknya yang dulu masjid lah ini. Adiknya Imam Ghazali. Ketika sholat berjamaah, di tengah-tengah sholat adiknya Imam Ghazali mufarroqah. Oh, mufarroqah. Misalkan diri sholat jamaah nih, maghrib akbar, tiba-tiba dia mundur. Mufarroqah. Setelah sholat, akhirnya Imam Ghazali jangan kan sholat jamaah. Tapi sekali sholat, apa bisa? Masih kira. Apa kata dia? Aku lihat dari perutmu keluar darah. Bang, saya lihat di perut abang keluar darah. Coba. Padahal Imam Ghazali lagi mikir sholat. Apa kata Imam Ghazali? Belajar dari mana lo gitu? Belajar masalah. Kau tahu apa yang di otak Imam Ghazali lagi sholat? Adanya lah tahu. Kata Imam Ghazali, saya lagi sholat tadi kebayang, saya lagi mikirin jawaban perempuan yang head. Perempuan nanya masalah head. Ketika dia selesai head, harusnya kan dia wajib sholat, tapi keluar lagi darah head. Bagaimana jawabannya? Sama adiknya Imam Ghazali kelihatan dari perut Imam Ghazali keluar darah. Itu kasar Pak. Itu namanya orang kasar. Kalau orang kasar Pak, lihat kita bisa jadi bukan kita. Bisa jadi yang dilihat sifat-sifat kita. Kalau orang yang baik, yang kelihatan sifat yang baik, Pak. Tapi kalau orang yang buruk, kelihatan yang buruk, meskipun orang melihatnya itu manusia. Tapi dia kelihatannya bisa jadi bukan manusia. Ya, sifat-sifat buruk belakangan. Kalau rakus ya, apa binatang yang rakus? Orang rakus, orang akal. Dalam pandangan dia bukan manusia, tapi binatang yang rakus. Jadi kasar gitu Pak. Nah ini amalan, kalau dikasih kunci amalannya bisa kasar. Doa ini. Kata Rasulullah, engkau berdoa dengan sesuatu yang apabila engkau baca ini, Allah kasih apa yang kau mau, Pak. Hadisnya Hasan nih, Pak. Kata Nabi, "Faqala laqad sa'alta Allah Ta'ala bismillahi idza su'ila bihi haqqan." Engkau minta kepada Allah dengan nama yang apabila engkau mohon dikasih. Berdoa sama Allah dengan doa ini dikabul, dijawab. Jadi apalagi ini dibaca setiap selesai sholat. Jadi setiap masalah diselesaikan, setiap hajat dikabul sama Allah, setiap permintaan dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kita manusia, Pak. Kadang-kadang kita kurang yakin. Sebab kita merasa setiap kita doa sama Allah belum dijawab-jawab. Iya Pak? Benar ya? Setiap kita lagi masalah doa sama Allah belum dijawab-jawab. Jadi ketika kita doa lagi, kemarin aja belum. Doa lagi, kemarin aja belum. Doanya minta kayak dulu, Bapak ya Allah. Ya, pengennya senang. Asa wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum
Wahsa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun. Itu ayat Allah. Dan kadang-kadang apa yang engkau cintai belum tentu baik bagi Allah. Yang kita senangin, yang kita sukai belum tentu baik menurut Allah bagi kita. Pasti doa kita kan yang enak-enak aja kan, yang baik-baik, yang enak-enak, yang senang-senang. Ada nggak orang yang minta mati, Pak? Ada nggak? Minta mati kalau lagi banyak masalah, utang ribet, ya, lagi banyak urusannya, mati aja ya Allah, tolong bersasar. Tapi ada doa Pak, dia dari Nabi, doa minta mati. Kenapa? Kalau kematian lebih baik daripada kayak hidup, ya Allah, kalau memang kematian itu lebih baik bagiku daripada kehidupanku, mati aja. Tapi ada nggak kira-kira yang begitu Pak? Apalagi kalau lagi banyak kata, doanya selalu Allahumma tawil umurna, ya Allah panjangin umur saya. Wasahihan sadana, sehatin badan saya. Itu Pak ya. Wa nawwir qulubana, terangin hati saya. Wa tsabbit imanana, tetap iman saya. Yang bergerak iman di hati. Ya. Itu doa minta kebaikan. Wa ahsin amalana, perbaikilah amal saya, perbuatan saya. Padahal dia yang berbuat, tapi minta baiknya dari Allah. Itu apa artinya Pak? Artinya kita pasrah sama Allah. Biar perbuatan kita dia jaga. Wa ila khairi qaribna, kepada kebaikan minta dideketin. Kebaikan apa aja Pak? Kebaikan teman. Kita punya teman yang baik-baik, minta dideketin sama teman kita, teman kumpul Pak. Karena seseorang itu tergantung temannya. Ya, pergaulan seseorang tergantung temannya. Kalau temannya ahli ibadah, rajin ibadah, kumpul sama orang-orang soleh, orang rajin sholat, ya selalu itu Pak, ingat ya. Kalau kumpul bareng mau ngobrol, udah sholat, masa dulu. Ingat. Tapi kalau kumpulnya sama orang yang nggak mau sholat, yang jarang sholat, datang waktu azan, biasa aja, ngomong terus, ya, tetap aja, teman. Ada maksud anil kami ila tasal masalah kali ini baik amri nabi muqaddam yang tadi tentang seseorang itu jangan kamu tanya dia orangnya, tanya temannya. Orang teman-teman itu ngikuti. Mohon maaf Pak, orang yang dalam komunitas maksiat, awalnya ahli ibadat kumpul sama orang yang ahli maksiat, tujuannya biar ngajak yang ahli maksiat jadi ikut ibadat. Yang banyak ahli maksiat, dia yang ngajak sendiri, akhirnya lama-lama kawan. Tergantung teman. Ya. Wa ila khairi qarina, kita dikasih harta bawa kebaikan. Kita dikasih umur bawa kebaikan. Kalau harta banyak menjadikan kita jauh dari Allah, justru tambah maksiat, ya di mana? Miskin apa banyak harta lagi gitu? Pak. Mendingan kita miskin. Dikasih harta banyak, mobilnya, wah, macam merek ada, rumahnya bertingkat, sawahnya, ladangnya, asetnya, kebunnya. Tapi itu menjadikan dia jauh dari Allah. Tapi kalau dia miskin, dia dekat sama Allah. Kalau disuruh pilih mana kira-kira ini kita? Pilih mana? Senang kalau kayak ada.
Kalau suruh pilih jujur, kita pilih miskin aja. Tapi dekat sama Allah. Itulah kenapa kalau Allah ini dengar doa kita, yang kalau doa pengen banyak harta, pengen kaya, Allah nggak kasih. So kalau kita banyak harta jadi orang kaya, kita takut lalai sama Allah. Allah lebih tahu. Jadi kita melihat kebaikan tiap waktu, tiap saat. Dapat musibah jangan lihat jeleknya, lihat baiknya. Sakit jangan lihat jeleknya, lihat baiknya. Kita dikasih sakit sama Allah, jangan mikirin Allah sakit mulu ya, sakit gawat panas. Jangan Pak, lihat baiknya. Allah kasih kita penyakit supaya kita bisa dekat sama Allah. Dengan sakit Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Pak, biar kita ingat sama Allah sakit. Kadang-kadang kan kalau lagi sehat sering lupa ya Pak. Ya, lagi sehat banyak duit sering lupa sama Allah. Lagi senang sering lupa sama Allah. Nah dikasih sakit, akhirnya sering nyebut-nyebut Allah. Bukan lupa ingat. Sakit gigi doang. Apa maunya ya Allah? Ini tahu. Sakit banget ya Allah. Ya, iya bagus Pak. Masih bagus tuh dikasih penyakit begitu. Orang lalai dikasih sakit sama Allah, dia nyebut Allah. Bagus. Ingat Allah. Itu hikmahnya itu bagus. Wa asa an taqrabu syai'an bahwa khairun. Dan kadang-kadang yang jelek bagimu itu bagus kata Allah. Kata kita jelek, kata kita apa sih begini ya? Orang ketinggalan pesawat, naik pesawat ketinggalan dulu lah ya kan? Mau berangkat ketinggalan pesawat. Gara-gara dia ngajak kiainya lagi pas sholat, waktu sholat berhenti ngajakin sholat. Kiai diajak ke jalan-jalan sama orang yang pasti beli paspor bisa, paspornya disiapin semua. Mau berangkat waktu zuhur dia kiai sholat dulu. Akhirnya ketinggalan pesawat. Orang mau dumel Pak, nggak bisa. Ya beli tiket, dibeli ini paspor. Akhirnya Pak, 1 jam kemudian dalam kereta pesawatnya kecelakaan jatuh. Tim tangan bolak-balik pakai bersyukur ya Allah. Itu nggak dipakai. Ada kisah. So kalau saya kita bareng besok ada pesawat mati pasti. Karena nggak ada selamat. Ya Pak. Menghadapi, menyikapi musibah keburukan-keburukan yang kita alami dalam hidup di dunia ini, jangan disikapi buruk, jangan disikapi buruk. Lillahi ta'ala aja, lillahi ta'ala. Kenapa Pak? Karena semuanya takdir hidup manusia di tangan Allah. Kalau hati kita belum bisa begitu, pegang tasbih. Tasbih kan di rumah kita Pak. Ada yang 33, ada yang 100, ya Pak, 109 ya. Kalau hati kita belum bisa begitu, pegang tasbih. Berarti hatinya belum lempeng. Ya Pak. Duduknya belum benar. Paham Pak? Duduknya itu maksudnya wirid zikirnya. Duduk wirid zikir. Ketika kita duduk wirid zikir, fokus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lama-lama sifat-sifat yang ada di hati kita yang jelek-jelek untuk kita bukan nabi Pak, yang dari kecil udah dibelek dadanya malaikat. Ya baik, cuci. Mana nabi kan dicuci dadanya. Betul. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail datang, Nabi lagi ngomong kambing di bawah Pak, masih kecil, dibelek dadanya.
Ambil Pak hatinya, dibersihin keburukan-keburukan sifat jelek manusia. Makanya Nabi Pak diapain aja musuhnya lawannya, nggak lawan. Bukan Nabi takut, bukan Nabi nggak bisa, tinggal angkat tangan. Nabi nggak perlu dilawan, tinggal angkat. Ada orang berdiri diuji sama Nabi Pak. Tiba-tiba Nabi ditampar. Nabi ditampar. Sahabat semua naik pedang, sahabat semua nyari. Nabi sana, nggak tahu dia. Udah pulang. Ketika habis nampar Nabi, ini orang Badri merasa bersalah yang luar biasa. Sampai-sampai dipotong tangannya. Nabi menyesal, potong. Orang Badri belum masuk Islam, dipotong tangannya ke dia. Ada sahabat yang nyampe panggil pagi. Apa kata Rasulullah? Kenapa kau potong tangan? Aku menyesal ya Muhammad. Aku telah menampar wajah. Sebagai bentuk penyesalanku, aku potong. Tapi kalau Badri tidak satu orang Badri, Pak, adabnya ada kurang. Tapi kalau tanganku ini bisa nyambung lagi, aku masuk Islam Muhammad. Mana tanganku yang putus? Diambil Nabi, dipegang, diusap, baca Bismillah. Nyambung Pak, langsung orang Badri masuk Islam. Kenapa Nabi galau? Di hatinya udah gak ada sifat busuk-busuk, sifat jelek gak ada. Kalau kita gitu, yang macam kita seorang Nabi, ya kita bocah kampung misalnya apa aja, kita mau liatin doang. Apa nggak itu? Bukan. Dari orang lagi apa dah? Liatin doang. Walang banget, tapi tabok. Bagaimana caranya kita melembutkan hati kita? Kasih, jangan gantung doang, dipaku. Ambil, kalau malam sholat kirim zikir. Zikir jangan cuma ucap dari mulut sampai ke hati. Kita ucap la ilaha illallah, yang keserta hati kita. Gak perlu banyak 1000, 2000, enggak. Baca 10 kali, 9 kali kita baca sampai ke hati. Lutut tuh sakit hati kita. Ya. Ada istighfar. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Besar, Maha Agung. Pahamin itu. Kalau kita mohon ampun, berarti kita banyak dosa. Jangan astagfirullahaladzim pulang, tapi katakan astagfirullahaladzim. Artinya harus tahu. Artinya kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita merasa kita mohon ampun sama Allah, berarti kita lagi banyak dosa. Al-Alim, yang Maha Agung. Allah Maha Besar, Maha Agung. Kita bukan apa-apa. Tuh Pak, kalau diturutin kita malah hilang, itu pasti lah. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah akan menenteramkan hati, membersihkan hati, memurnikan hati. Jadi nggak ada di hati kita itu dengki, iri, ujub, sombong, riya, takabur. Ada Pak. Jangan kita ngarep Allah bakal hilangin hati kita tanpa kita usaha. Ya, kita manusia pilihan. Kita yang usaha hilangin. Jangan pengen buat orang lain, buat diri kita sendiri. Kalau kita sudah bangun jam 3, jam 4 kurang seperempat, masih punya waktu Pak. Bangun setengah 4 kalau seperempat, mandi rapi-rapi jam 4. Sholat sunat jam 4. Setiap bangun sholat taubat dulu 2 rakaat, jangan langsung sholat tahajud, sholat taubat. Siapa tahu kita dari pagi tadi sampai malam kita tidur, kita banyak dosa. Sholat taubat 2 rakaat. Baca istighfar
istighfar bangun sholat tahajud. Itu 8 rakaat masih ditambah Pak sebelum subuh. Ya. Masih ditambah sebelum subuh bangun sholat tahajud. Kalau jam 4 kita belum bangun itu kesiangan. Ya. Manfaatin waktu. Nabi nggak pernah ninggalin qobliyah. Rakaatain qabla subhi. Bahkan kata Nabi, rakaatain qabla al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau Allah balas langsung 2 rakaat ini dengan dunia sama isinya, kira-kira orang berburu ya Pak? Orang nggak ada yang gitu kali takut kesiangan ya. Dunia dan isinya itu gue. Ya Pak. Tapi pemahamannya begini, biar kita kejar dunia pada berlebihan, kejar dunia gak anggusan-anggusan, udah pahamin aja orang sewa sholat rakaat, kodal tajil 2 rakaat, ngapain kejar dunia gak anggusan? Dunia berikan hasil sama Allah. Paham Pak? Jadi kita gak anggusan-anggusan kejar dunia orang, mungkin kita kerja 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar. Itu maknanya. Biar kita dunia itu nggak terlalu jadi prioritas tujuan hidup kita. Hadirin jamaah dirahmati Allah, mudah-mudahan hal itu juga bermanfaatnya. Kalau kita mengamalin amalin hadis, mudah-mudahan ada banyak zikir dengan amalan hadis ini. Allah bukakan semua pintu permasalahan, Allah buka pintu rezeki bagi kita dan pintu keberkahan. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.